Hari ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) RI bersama Fopertas, Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, sebuah forum yang mewadahi 12 perguruan tinggi negeri yang memiliki concern untuk turut mengelola dan membangun perbatasan negara. Hari ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bagi UMKM, khususnya usaha kecil menengah dalam rangka pengembangan desa wisata di Temajuk. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kesempatan ini. Pertama, pelatihan bagi masyarakat, sekaligus juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat seperti Pokdarwis, kemudian Pramuka, kemudian ibu-ibu PKK juga dilibatkan untuk bersama-sama nanti ke depan bisa menjadi bagian yang dapat berkolaborasi untuk mendukung desa wisata Temajuk ke depan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga untuk jangka panjang bersama Fopertas, kami akan juga menyelenggarakan diskusi terbatas dengan pemerintah Kabupaten Sambas untuk pengembangan desa ini sebagai salah satu ikon wisata di Kalimantan Barat. Jadi kami berharap melalui kerjasama dengan Fopertas, kita bisa mengembangkan ini ke depan. Bahkan kawasan ini sangat berpotensi untuk menjadi kawasan wisata kelas dunia nanti di masa yang akan datang. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui forum ini, pertama misalnya pelatihan untuk warga masyarakat yang nanti dapat berkontribusi dalam kegiatan desa wisata, misalnya untuk souvenir, sablon pakaian, souvenir pahatan kayu, sampai kepada penggunaan digital untuk pemasaran bagi kegiatan UMKM, apakah itu wisata atau produk unggulan di desa Temajuk ini sendiri nanti ke depan. Penekanan kita khusus untuk Temajuk sesuai dengan potensi wilayah yang ada, ini akan mendorong ke depan menjadikan kawasan ini sebagai semacam laboratorium pendidikan, border edu ekoturism, di mana nanti kawasan ini juga dapat menjadi tempat pembelajaran yang akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, khususnya nanti dengan Untan ke depan, untuk mengembangkan kegiatan ini secara berkelanjutan. Jadi kita tidak berhenti sampai kegiatan hari ini, ke depan ini akan juga sama-sama terus kita kembangkan. Sesuai dengan pengembangan wilayah, potensi terbesar yang ada di desa Temajuk ini adalah sektor pariwisata, baik laut maupun maritim, yang nanti dapat dikembangkan bersama-sama dengan potensi agro yang juga dimiliki. Misalnya daerah Sambas ini terkenal dengan jeruk Sambas, terkenal juga dengan buah naga, dan juga potensi laut, misalnya ubur-ubur yang merupakan salah satu
bahan makanan untuk restoran kelas dunia itu dihasilkan dari wilayah ini. Sehingga nanti ke depan selain menjadi desa wisata, semua potensi yang ada di sekitar Kabupaten Sambas ini juga diharapkan bisa turut untuk menjadi satu kesatuan yang terintegrasi mendukung tadi desa wisata yang bisa berkelas internasional di masa yang akan datang. Nah, pertama tentunya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Hari ini kita sudah mulai dengan teknologi tepat guna. Ke depan nanti ini akan kita dorong juga untuk penggunaan teknologi digital. Misalnya hari ini kita akan mulai dengan pemasaran berbasis digital untuk UMKM. Nanti ke depan akses-akses seperti ini akan juga kita dorong dengan menggandeng lebih banyak pihak-pihak terkait. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Basnas, Badan Zakat Nasional yang juga punya concern untuk perekonomian rakyat, serta BRI yang nantinya juga bisa memberikan informasi, akses terhadap finansial, kredit, usaha modal pariwisata, dan berbagai akses-akses yang berbasis teknologi ke depan. Kendala selain permodalan itu adalah pasar. Market itu adalah kemudian. Nah, beberapa kegiatan sebenarnya sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu di Sambas. BNPP telah menyelenggarakan Business Matching Forum, sebuah forum yang mempertemukan tidak hanya pelaku usaha tetapi juga potensial buyer, mereka yang bergerak di bidang perbankan pun kita undang. Jadi dalam satu forum masyarakat kita pertemukan, ada produsennya, ada potensial pembelinya, dan ada juga nanti yang akan bisa memfasilitasi dengan aspek perbankan. Jadi forum ini kita lakukan dalam satu event, ada seminar di dalamnya, ada pameran, dan sekaligus juga pertemuan antara pelaku bisnis di Kabupaten Sambas dan Malaysia pada waktu itu. Kita lakukan bulan November yang lalu. Border antara Kalbar ini menjadi bordernya global. NKRI harga mati. Ya, baik ya. Jadi kita forum perguruan tinggi berbatasan ini terdiri dari pemikir-pemikir hebat dari kalangan akademisi. Ada 12 para guru besar yang solid dan berpikir keras bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran seperti dinawacitakan oleh Pak Jokowi. Jadi filosofisnya di situ dulu. Setelah kita 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, kita lahirkan Porpetas. Itu kebetulan di Gajah Mada, dan kita selalu berkomunikasi terus 12 profesor ini, dan karya kita adalah karya monumental, temuan-temuan akademik dari riset, dari pemikiran workshop, seminar, dan sebagainya. Itu berbuah manis, berbuah untuk Indonesia, yaitu membangun dari pinggiran dengan pendekatan soft power. Soft power itu bisa jadi pendidikan, budaya, alam, itu soft power. Sebenarnya ada 3 pendekatan: security, prosperity, sustainability. Hard power sama soft power. Lah kami yang soft power. Hard power itu dengan keamanan militer itu ya. Nah, lab ini lahirkan karena dorongan action dari para guru besar 12 perguruan tinggi ini, dan kebetulan saya sebagai koordinatornya.
sekaligus kok ada mimpi dari Jawa sentris ke Indonesian sentris. Nah, ini hal yang luar biasa adalah IKN ini tonggak sejarah baru untuk membentuk Indonesian sentris. Nah, Borneo ini pulau besar di dunia, ya. Jadi pulau besar kedua atau berapa yang di dunia ini, Borneo. Sehingga kami sebut New Borneo, ya. Jangan lupa loh, New Borneo adalah lahirnya Borneo baru untuk menyongsong Indonesian baru dan global, politik global, ya. Kalau kemarin kipasnya kan dari Jawa, kipasnya. Sekarang kipasnya nanti dari Kalimantan untuk menyoroti seluruh pulau-pulau di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan maritime archipelagos, membangun kepulauan sekaligus maritim poros dunia. Nah, Borneo ini kekayaannya luar biasa. Termasuk garis khatulistiwa itu adalah poros bumi. Ada di sini. Tidak hanya poros sumber alam aja, tapi poros bumi. Belahan utara, belahan itu di sini. Saya sebagai orang geografi bangga dengan punya Borneo ini. Nyambung dan dengan berhasil. Sehingga lab ini adalah lab mudah-mudahan pertama di dunia tentang laboratorium border ecotourism yang berskala dunia dan hanya ada di Kalimantan. Nanti lahirnya IKN ini menjadi Windows for Global. Jadi segala penjuru yang akan berkunjung ke IKN nanti suguhannya di sini. Jamrut khatulistiwanya itu ada di sini. Ya, so it's beautiful. Kita hiasi, budayanya kita perkuat, keramah tamahan yang kita perkuat, produk-produk. Di sini ada emas ya, emas. Berlian juga ada ya. Wah, kita perbanyak itu. Souvenir-souvenir dunia ini di sini. Pakaian-pakaian, makanan-makanan, tarian-tarian ada di New Borneo. Jadi pusat ya, Pak? Pusat. Pulau terbesar. Budaya itu juga Masuk. Bahkan nanti budaya-budaya Melayu itu pusatnya di sini. Iya, itu. Nah, konsep tadi Bapak tawarkan, ada targetnya mungkin kemana, siapa, dan bagaimana nanti ke depannya? Ini bukan target ya. Iya. Kita membutuhkan frame. Iya. Frame. Blueprint. Iya, Pak Sekda sudah mendukung. Nanti insya Allah Bupati DPR mendukung dan Pak Ses selaku pimpinan BNPB sudah oke. Dan ini akan kita buat time frame-nya 2023. Buku draft laboratorium kita serahkan di hari HUT Sambas. Nah, Juni. riset ini sendiri sudah Bapak lakukan? Oh, risetnya sudah long ago. Kita kolektif idea. Ya, dari ini beberapa ahli perbatasan, ahli ekonomi, ahli politik, ahli pangan udah punya. Ya. Bahkan sekarang skripsi, mungkin tesis, ya, itu sudah banyak untuk daerah-daerah perbatasan. Lokasinya Temajuk, tapi survei perbatasannya seluruh Indonesia. KKN UGM itu seluruh perbatasan ada. Sehingga nanti kalau mau melihat perbatasan dengan Talaut di sini. Perbatasan Papua Nugini di sini tempatnya. Kalimantan juga menjadi salah satu provinsi yang unik, yaitu memiliki perbatasan langsung secara darat dengan negara tetangga. Bagaimana Bapak melihat potensi ini dengan konsep laboratorium lapangan perbatasan? Kita sebagai penghubung. Jadi batas itu ya batas yang disepakati. Tapi kita dalam konteks ini adalah penghubung. Penghubung untuk bekerja bersama-sama dengan negara tetangga. Nanti akan kami ajak perguruan tinggi di luar negeri, para profesor kita sambungkan. Kalau profesor nggak mikir negara loh Mas, ya akan nggak mikir negara, mikirnya ilmu untuk kemakmuran, kemanusiaan dan perdamaian. Sehingga kita mau ajak profesor dari Malaysia, profesor dari
untuk menjadi konsorsium untuk membangun bersama-sama. Ini terdiri dari 12 universitas yang terdiri dari antara lain, maksudnya ini universitas top ya, ada UGM, Undip, UNER, Untan, Unmul, Unsri, UNP, dan ada satu lagi tambahan yaitu dari Universitas Hasanuddin. Jadi menurut berdasarkan sejarah berdirinya dari Forum Perguruan Tinggi Perbatasan, yaitu pada tahun 2018 itu mendapatkan mandat adanya kerjasama antara 12 perguruan tinggi negeri ini dengan BNPP, yaitu kepala kantornya adalah Mendagri dengan penanggung jawabnya adalah Menko Polhukam, dan diketuai dan nanti untuk eksekusi kegiatan adalah Pak Sekretaris BNPP, yaitu Pak Restuardi Daud. Saya selaku perwakilan dari Forum Perguruan Tinggi Perbatasan dari Universitas Tanjung Pura, karena kami mendapatkan suatu keberuntungan ya, Untan itu memiliki suatu wilayah yang sangat potensial karena langsung berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi di Kalimantan Barat ini ada 5 wilayah yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Ya, antara lain adalah di Kabupaten Sambas. Jadi Kabupaten Sambas ini mempunyai keunikan yang sangat, menurut saya yang sangat menarik. Dia mempunyai 2 wilayah perbatasan, yaitu perbatasan di Aruk dan di perbatasan di Temaju. Jadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Retman,
bahwa telah ditetapkan ini pada tahun 2020. Jadi sebelum kegiatan ini kami juga sudah melakukan survei dan sudah sepakat Temajuk ini menjadi role model, menjadi pilot project untuk percepatan pembangunan perbatasan. Hasil dari survei yang telah dilakukan oleh Kopassus, salah satu potensi unggulan yang sangat menarik dan bisa dijual, ya, yaitu adalah potensi pariwisata. Nanti bisa dilihat, tinggal dicek aja di Google itu potensinya sangat luar biasa. Saya sebagai putri Kalimantan Barat yang tinggal di Kalimantan sangat bangga akan keindahan luar biasa dari destinasi pariwisata di Temajuk. Salah satunya yaitu adanya bebatuan-bebatuan, ya. Itu heritage luar biasa yang bisa dijadikan cagar budaya, karena berdasarkan berbagai penelitian itu telah menjadi semacam dapat dikatakanlah barang antik purbakala, gitu, sudah jutaan dan itu menjadi salah satu tujuan para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Temajuk. Selain itu, dari salah satunya wisatawan yang berkunjung ke Temajuk itu adalah dari Malaysia. Kelebihan di Temajuk itu mempunyai salah satunya keindahan, ada sunrise dan ada sunset. Kalau di wilayah Pulau Melayu itu tidak ada sunset, jadi hanya ada sunrise. Jadi kami dari pihak Kopassus selama ini itu berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, bahwa pihak wisatawan itu berkunjung dalam waktu seminggu itu sekitar 3.000 ya, 3.000 sampai 5.000. Namun mereka itu jarang untuk menginap. Jadi kami ingin gunakan logika terbalik. Karena selama ini bahwa masyarakat perbatasan Indonesia itu orientasinya selalu ke Malaysia. Dengan adanya Kopassus ini ingin membentuk laboratorium lapangan perbatasan ini, border and ecotourism, yaitu dengan cara melakukan logika terbalik. Kita menarik orang Malaysia yang berkunjung ke sini dengan cara menampilkan yaitu keindahan-keindahan destinasi yang ada di Temajuk. Namun di sisi lain, saya diamanahkan untuk menjadi host untuk penguatan laboratorium lapangan perbatasan ini. Saya ingin untuk langkah konkret, action langsung, yaitu saya ingin menampilkan yang namanya itu pariwisata berbasis kearifan lokal. Saya ingin, jadi berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Temajuk itu kan mayoritas etnisnya adalah Melayu. Jadi kami ingin menampilkan potensi-potensi etnis Melayu. Salah satunya berdasarkan studi banding yang telah kami lakukan, misalnya di Lombok. Jadi saat wisatawan itu datang ke wilayah di Temajuk, itu langsung disambut atraksi berdasarkan kearifan lokal. Tadi telah dikumpulkan misalnya ada tarian-tarian, ya, langsung keunikan tarian, misalnya tarian Melayu, Sambas atau tarian Japin, ya, dengan menggunakan baju adat Melayu Sambas. Lalu juga ini kan ada keterhubungan juga nih, selain wisata pengembangan destinasi, juga ada yang namanya itu gastrodiplomasi. Jadi kita menampilkan kuliner-kuliner yang khas kearifan lokal Melayu Sambas ini. Misalnya menampilkan bubur padas, ya, menampilkan jeruk Sambas, menampilkan buah naga. Buah naga itu ada keunikan, berbeda buah naga di Sambas dengan di tempat yang lain. Ya. Jadi kami mencoba salah satunya itu dengan cara mempromosikan keunikan pariwisata yang ada di Desa Temajuk, baik destinasi alam maupun yang ada buatan. Salah satunya kegiatan konkretnya yang hari tadi pagi itu.